Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema cahaya Islam dari Mekah. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita baca doa sama-sama. Ya, Kahar, silakan pimpin baca doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rizqni ilman warzuqni fahman walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, saya akan absensi dulu ya. Amelia, Hadir. Anisfa, Hadir. Alia, Hadir. Sulasmi, Hadir. Nadine, Hadir. Indah, Hadir. Widya, Hadir. Muhammad Kahar, Hadir, Muhammad Rifal, hadir. Sulasmi. Ya. Jadi masih ingat pelajaran kemarin tentang sholat berjamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan satu orang atau dua orang, salah satunya menjadi imam. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian beliau menerima wahyu, kemudian beliau melaksanakan dakwah terhadap kerabatnya, kemudian berdakwah kepada seluruh masyarakat Mekah atau berdakwah secara terang-terangan. Ya, nah, jadi Pak Guru akan memperlihatkan video. Nah, jadi diperhatikan, dicatat yang penting di dalamnya, ya. Kemudian setelah itu per kelompok menceritakan kembali apa yang disaksikan melalui video tersebut. Baik, Pak Guru akan memutarkan videonya. Bismillah. Ya, jadi kita sudah menyaksikan video tentang kelahiran Nabi Muhammad, kemudian beliau diangkat menjadi rasul, kemudian beliau berdakwah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, dari menyaksikan video tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Iya, bagus. Apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Jadi zaman jahiliyah itu artinya zaman kebodohan. Jahiliyah itu artinya bodoh. Ya. Jadi setelah Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Nabi Isa itu diutus pada abad awal Masehi. Ya, awal abad Masehi.
Sementara Nabi Muhammad diutus pada abad ke-7 Masehi, tahun 611 Masehi. Jadi jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu sekitar 500 tahun. Ya, makanya penduduk waktu itu kembali menjadi bodoh atau jahiliyah, sehingga mereka menyembah berhala, kemudian tidak menghargai perempuan, saling berkelahi antar kelompok, kemudian juga mereka menguburkan anak-anak perempuan karena mereka menganggap anak perempuan tidak meneruskan mazhab atau apa istilahnya, kalau dalam istilah kita orang Indonesia, marga ya. Jadi anak laki-laki yang dibanggakan, anak perempuan dianggap aib. Jadi zaman jahiliyah, paham ini? Zaman kebodohan. Ya. Baik, paham ini sudah? Ya. Ada lagi? Hai Pak. Iya. Kenapa di sekitar Ka'bah banyak berhala-berhala dan apa namanya berhala-berhala? Iya, bagus. Kenapa di sekitar Ka'bah banyak berhala? Iya, karena mereka itu menganggap berhala itu adalah mewakili Tuhan. Ya, jadi diciptakanlah berhala, mereka taruh di dekat-dekat Ka'bah, kemudian mereka berdoa melalui berhala itu disampaikan kepada Tuhan mereka waktu itu. Nah, karena bodohnya mereka, karena sudah dibilang tadi zaman jahiliyah. Adapun nama-nama berhala itu yang paling besar di antara berhala itu ada 3, yaitu Latta, Uzza, dan Manata. Nah, Latta, Uzza, dan Manat. Biasa orang bilang begitu, ya. Nah, jadi mereka datang ke Ka'bah menyembah berhala, mengelilingi Ka'bah sambil menyembah berhala. Ya, makanya mereka itu membuat banyak berhala di dekat-dekat Ka'bah. Ya. Paham ya? Baik, siapa lagi? Saya Pak. Iya. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin? Iya. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin? Ya, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin karena pada waktu Ka'bah mengalami banjir bandang, banjir besar, Ka'bah itu rusak, ya, rusak parah. Nah, maka para pemuka Quraisy berunding untuk merenovasi, ya, diperbaiki kembali Ka'bah itu. Ya. Pada saat Ka'bah selesai direnovasi, ada satu batu namanya Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini antara suku-suku tadi saling berebutan mau meletakkan kembali di tempatnya. Nah, akhirnya Abu Umayyah berpendapat dan mengusulkan kepada kabilah-kabilah atau suku-suku, siapa yang pertama-tama memasuki pintu Safa, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya Nabi Muhammadlah yang pertama-tama memasuki pintu Safa. Pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad pun memanggil suku-suku yang bertikai tadi, yang saling berkelahi ingin meletakkan Hajar Aswad tadi. Maka Hajar Aswad tadi diletakkan di atas kain, ya, kain yang segi 4. Setelah itu dipanggillah perwakilan dari suku-suku itu memegang di tepi kain tersebut, ya. Jadi diangkat, semua suku-suku perwakilannya angkat di tepi kain itu, Hajar Aswad di atas kain itu. Setelah sampai di pinggir Ka'bah, Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad itu, kemudian meletakkanlah di tempat yang telah disediakan oleh Nabi Ibrahim dulu. Karena yang membangun Ka'bah ini Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, ya, anaknya Ismail. Ya.
Jadi Ka'bah ini peninggalan dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ya, jadi Ka'bah direnovasi, kemudian diletakkan kembali Hajar Aswad oleh semua suku-suku yang ada di sekitar Ka'bah dengan memegang tepi kain yang ada Hajar Aswad. Kemudian Nabi meletakkan di tempat semula, maka itulah dikatakan Nabi diberi gelar Al-Amin. Ya, karena beliau sangat jujur, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi dia panggil semua suku-suku saling bersama-sama. Ya, paham ini? Ya, baik. Jadi itulah sejarah sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin tadi. Jadi karena waktunya sudah mendesak, jadi tugasnya dikerjakan di rumah. Ya. Jadi saya simpulkan secara keseluruhan dari pertama tadi. Jadi yang pertama adalah kita selalu umat Islam bersalawat kepada Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW apabila mendengarkan namanya. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu tanggal lahirnya, kemudian ibunya, bapaknya, kemudian orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Kemudian yang kedua, Nabi pada usia 40 tahun diangkat menjadi nabi atau rasul setelah menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pada saat beliau umur 40 tahun diangkatlah menjadi nabi dan rasul. Kemudian beliau pada umur 35 tahun sebelum dari rasul tadi diberi gelar Al-Amin, ya. Kemudian setelah menjadi rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu turun ayat berdakwah secara terang, yaitu surat Al-Hijr, ya. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Nah, sebagai umat yang beragama, khususnya beragama Islam, mari kita tutup kita punya pertemuan kali ini dengan membaca doa. Mari baca doa sama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa billah. Iya, demikian, terima kasih. Dan Pak Guru sampaikan hati-hati di jalan, jangan sampai ada musibah, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.